Bapak Ibu Saudara, jangan hendaknya kita itu khawatir. Sebab burung di udara saja Tuhan pelihara, bunga di padang pun Tuhan juga dandani dengan begitu indahnya. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pasti memelihara kehidupan kita. Tuhan itu adalah gunung batu, Tuhan adalah kota benteng perisai bagi kita. Jangan kiranya kita takut, khawatir dan cemas. Sebab sekalipun kita berjalan di dalam lembah bayang-bayang kekelaman, di dalam bayang-bayang maut, gada dan tongkat Tuhan itu akan selalu menjaga kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, persoalan yang seringkali tidak mudah untuk kita selesaikan. Dan kalau kita selesaikan dengan kekuatan sendiri biasanya itu keliru. Itu adalah kemarahan dan konflik. Karena siapa di antara kita yang tidak pernah marah dan juga berkonflik? Kemarahan dan timbulnya konflik merupakan hal yang wajar terjadi di dalam kehidupan kita selama masih ada nafas di kandung badan kita. Kecuali kalau nafasnya sudah tidak ada. Seperti mereka yang ada di Bergota, Kedungmundu, Mount Carmel dan seterusnya. Oh Bapak Ibu Saudara, penghuni di sana itu tidak ada yang suka marah-marah, tidak ada yang konflik satu sama lain, tidak ada. Semuanya tinggal dengan tenang berdampingan. Ya. Bahkan di Bergoto itu uyel-uyelan mereka juga tetap tenang saja. Tidak ada yang marah-marah. Nah lain halnya dengan kita yang masih mempunyai nafas hidup. Kadang saya juga heran, entah kenapa orang itu kalau masih ada nafasnya gampang banget untuk marah dan kemudian konflik. Di rumah marah, konflik sama pasangan, tidurnya saja ungkur-ungkuran begitu ya. Marah, konflik sama orang tua, sama anak. Sama bawahannya, sama kolega bisnisnya, sama salesnya, sama customernya, dan seterusnya. Di tempat pelayanan kadang orang juga marah, konflik sama rekan pelayanannya. Kecuali di Gia Pringgading, amin. Tidak ada lah ya yang marah-marah konflik-konflik. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, timbulnya kemarahan dan konflik dalam relasi dengan sesama manusia sebenarnya wajar. Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Memang wajar, namun itu juga berbahaya. Kalau besi ditajamkan dan kemudian menjadi pisau, ya itu bagus, bisa bermanfaat buat jadi peralatan di dapur. Tetapi kalau lidah, bibir, dan mulut manusia itu menjadi tajam, bukan karena mencucu ya Bapak Ibu Saudara, tapi karena perkataannya itu perkataan yang tajam, menyakitkan, itu bisa memicu terjadinya konflik dan persoalan-persoalan. Entah kenapa meskipun mulut manusia itu lebarnya tidak sampai 10 cm ya, tetapi kalau sudah marah, itu bisa keluar binatang-binatang yang ukurannya besar-besar gitu ya. Bisa keluar monyet ya, bisa keluar jaran atau kenapa sih orang kalau marah yang keluar itu kebun binatang gitu ya. Mbok ya kebun bunga gitu. Sehingga kalau marah, oh kamu mawar ya gitu ya. Atau kamu melati ya. Daripada kamu anggrek. Wah, jadi hidup menjadi indah gitu ya. Bapak Ibu Saudara, marah dan konflik wajar terjadi. Namun hati-hati bisa bahaya kalau kita tidak bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan banyak orang keliru dalam menyelesaikan kemarahan dan konflik. Karena seringkali orang menyelesaikannya, kemarahan itu diselesaikan dengan kekerasan. Entah itu secara verbal ataupun dengan menggunakan tindakan. Seorang ibu yang marah sama anaknya, entah kenapa tahu-tahu jadi seperti jaran kepang ya, ambil ikat pinggang kemudian anaknya dipecuti cetar gitu ya. Anak padahal sudah minta ampun mama, ampun mama.
Orang kalau marah itu ya gitu ya. Atau seorang istri siri marah karena dicerai, menyelesaikan kemarahannya dengan cara membunuh istri yang sah. Untungnya kita orang Kristen tidak mengenal istri siri ataupun kanan ya. Satu saja cukup untuk selamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, orang yang dikuasai kemarahan dalam dirinya pasti seringkali muncul dorongan, keinginan melakukan kekerasan. Mulai dari kekerasan secara perkataan maupun kekerasan keinginan untuk membunuh. Entah itu membunuh secara fisik ataupun membunuh karakter terhadap orang yang dibenci, yang dianggap sebagai musuh. Dan Alkitab juga mencatat begitu banyak ekspresi kemarahan dan konflik yang kemudian berujung kepada kekerasan. Dalam kemarahannya Kain membunuh Habil adiknya. Kemarahan mendorong Raja Saul ingin membunuh Daud. Demikian juga kemarahan anak Daud yang bernama Absalom mendorongnya untuk membunuh Amnon, saudaranya, dengan cara yang sangat keji. Demikian juga seorang pejabat bernama Haman yang diceritakan di dalam kitab Ester. Dalam kemarahannya, Haman tidak hanya ingin membunuh Mordekhai, tetapi dia ingin membunuh semua orang Yahudi pada waktu itu. Dan hal yang sama juga dilakukan oleh para pemimpin dan orang-orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus. Kemarahan yang begitu besar mendorong mereka untuk berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Kemarahan mendorong mereka untuk membunuh Yesus dengan cara yang sangat-sangat kejam. Di atas kayu salib Yesus mati, menjadi korban keselamatan bagi kita, tetapi sekaligus menjadi korban kemarahan para pemimpin agama dan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Kematian Yesus di atas kayu salib di satu sisi menjadi korban keselamatan bagi kita semua umat manusia, namun sekaligus menjadi kritik yang sangat keras terhadap perilaku manusia yang sukanya itu hilang kendali kalau sudah dikuasai oleh nafsu amarah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan selesaikan kemarahan dengan kekuatan cara manusia kita. Selesaikan kemarahan dan konflik itu bersama dengan Tuhan. Rasul Paulus berkata di dalam Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Yang menarik, nasihat ini rupanya mengacu dari perkataan pemazmur di dalam Mazmur 4 ayat yang ke-5. Dikatakan di sana, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Selah. Nesu ya nesu, tapi jangan lama-lama. Cukup sampai matahari terbenam. Nesu ya nesu, tapi jangan sampai berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Wah, ini luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Kemarahan yang timbul seringkali mengacaukan pikiran dan pertimbangan akal sehat kita. Kalau nafsu amarah itu sudah menguasai, orang itu dapat begitu mudah kehilangan akal sehat sehingga bisa melakukan apa saja yang berada di luar nurul, kata netizen ya, di luar nalar. Jangan biarkan kita dikuasai marah. Tetapi bersama Tuhan, biarlah kita berkuasa atas amarah yang timbul dalam hati kita. Dan kita menyelesaikannya dengan baik. Sesuai dengan nasihat dari pemazmur. Kalau engkau marah, tetaplah diam. Artinya tetaplah tenang. Dan berkata-katalah dalam hati. Artinya
lakukanlah dialog batin. Berbicaralah dengan suara hatimu di tempat tidur, artinya di malam hari. Mengapa? Ya biasanya di saat keheningan malam, ya menyelimuti saat kita mau istirahat, suara hati itu seringkali berbicara lebih keras dan jelas kepada kita. Melalui suara hati di saat kita barangkali ada kemarahan pada seseorang, kita boleh berbicara dengan suara hati kita dan kita percaya Roh Kudus itu bisa berbicara melalui suara hati kita. Sehingga amarah kita itu boleh diredakan. Dan Roh Kudus memberikan kita itu hikmat. Bagaimana kita bisa menyelesaikan amarah dan konflik yang sedang kita hadapi. Ada satu kesaksian yang sangat luar biasa dari seorang jemaat ya. Dia itu cerita bahwa suatu kali staf pegawainya itu memproduksi roti, lupa adonannya itu tidak dikasih gula. Waduh, staf pegawainya ini takut luar biasa ya, sampai meminta maaf dan bersedia mengganti semua roti yang sudah terlanjur diproduksi. Bapak Ibu bayangkan kalau sebagai owner barangkali juga langsung ya tensinya gitu ya, naik gitu. Tetapi anak Tuhan ini luar biasa sekali ya. Dia tidak marah sama staf pegawainya itu. Dia malah berkata, sudah enggak apa-apa, gini aja, coba dicicipin dulu, hasilnya kayak apa. Setelah dicicipi, adonan roti yang enggak pakai gula tadi, dicicipi, ternyata rasanya tetap enak gitu ya. Dan kemudian malah muncul ide usaha, membuat roti no sugar ya, jadi roti yang tanpa gula. Bapak Ibu kalau mau pesan silahkan, bukan sama saya ya, khususnya yang sudah kena diabetes gitu. Luar biasa, merespon situasi yang sebenarnya bisa menimbulkan amarah, tetapi dengan hikmat Tuhan bisa direspon dengan tepat, dan justru itu menjadi jalan berkah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa merespon dengan tepat segala situasi di sekitar kita, itu juga bisa menjadi jalan berkat bagi kita. Sebab dari kesalahan yang orang lain perbuat pun, Tuhan bisa buka jalan bagi kita. Sikap semacam inilah yang Yesus teladankan kepada kita. Ketika Yesus menghadapi kemarahan para pemimpin agama Yahudi yang telah menggerakkan massa untuk menyalibkan dia, Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kematiannya di atas kayu salib menjadi jalan keselamatan bagi kita orang percaya. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan akan selalu sanggup untuk mengubahkannya menjadi kebaikan bagi kita. Amin. Tidak usah marah dengan orang yang memfitnah saudara. Tidak usah marah dengan orang-orang yang berusaha menjelekkan saudara atau yang memancing emosi saudara. Percayalah, apa yang jahat diupayakan oleh manusia, Tuhan sanggup untuk mengubahnya menjadi kebaikan.